Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalin, gue Dimas. Di video kali ini, gue bakal jelasin bagaimana caranya pengisian buat aplikasi e-faktur dummy. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu nih, aplikasi e-faktur dummy itu gunanya buat apa? Jadi aplikasi e-faktur dummy itu gunanya buat bikin faktur pajak nih, buat bikin faktur pajak keluaran dan juga buat pengisian SPT masa PPN. Oke, jadi langsung aja pertama kalian download aja dulu buat aplikasinya. Kalian bisa cari di web, di Google bisa kalian cari untuk download e-faktur dummy. Nah, bedanya apa sih ini e-faktur dummy sama yang e-faktur yang biasa? Nah, kalau yang e-faktur dummy itu gunanya buat pelatihan bikin faktur pajak. Nah, kalau misalkan kalian pengen beneran ngelaporin SPT masanya, kalian bisa pakai aplikasi e-faktur yang bisa kalian download di www.pajak.go.id. Kalian bisa cari di situ. Oke, jadi di sini intinya buat latihan aja sih. Oke, yang pertama kalian siapin dulu nih aplikasinya. Tadi kan kalian kalau misalkan udah download, nah di sini gue udah punya kasusnya untuk kasus pengisian e-faktur dummy ini buat SPT masa. Jadi di sini kalau misalkan kalian ada kasusnya nih, kayak kalian bikin dulu nih penjualan penyerahannya, data-datanya apa aja gitu yang terutang PPN, terus pembelian perolehannya juga. Dan juga di sini dari kasus yang gue punya, gue udah coba bikin Excel-nya. Nah, di sini untuk Excel-nya gue udah coba kerjain. Jadi di sini buat di Excel-nya ini gue pisahin nih buat kode faktur pajaknya apa, lawan transaksinya apa, NPWP-nya berapa, terus jenis transaksinya apa, segala macam sama DPP, PPN sama dipisahin dulu nih PPN-nya tuh yang dipungut sendiri apa yang dipungut pemerintah ataupun yang nggak terutang. Oke, di sini kalian biar mempermudah ngerjainnya, bikin aja dulu di Excel buat perhitungannya dan tentuin kayak PM-nya yang bisa dikreditin yang mana atau yang nggak bisa dikreditin. Nah udah, kalau misalkan udah, kita langsung aja nih ke aplikasinya. Oke, ke aplikasinya. Nah di sini, kalau udah kalian bisa nih pilih nih yang e-text invoice aplikasinya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, di sini bakal muncul kotak kayak gini ya. Nah, di sini ini ada error. Nih, kalian jangan kaget di sini, kalian klik aja oke. Terus di sini ada pilih local database, klik connect, terus ada username sama password nih. Username itu admin, passwordnya 123, oke. Nah, kita tunggu dulu nih sebentar. Oke, nih udah muncul nih datanya. Nah, di sini yang pertama kalian lakuin, kalian lihat dulu nih kasusnya, misalkan dia PKP-nya itu apakah dia pakai pakai pedoman pengkreditan atau enggak. Kalau di sini di data yang ada di soalnya tuh dia bukan PKP yang mendapat pedoman pengkreditan pajak masukan, jadi di sini dia biasa. Kalau misalkan dia pakai pedoman pengkreditan pajak masukan, nanti untuk pengisian aplikasinya tuh ada aplikasinya sendiri tuh pakai ISPT 1111 DM. Kalau di sini kan karena dia enggak, jadi kita bisa ngisi aja pakai e-faktur. Oke, yang pertama di sini untuk masanya ini SPT masa bulan Oktober 2019 ya. Terus kita lihat dulu keterangan soalnya. Nah, di sini nomor seri faktur pajak yang terakhir masa September nomor 1500. Oke. Oke, jadi di sini yang pertama kalian lakuin kita di sini rubah dulu referensi nomor fakturnya. Di sini sebenarnya di aplikasinya udah ada, tapi ini kalian hapus aja dulu. Kita bikin yang baru sesuaiin sama yang data yang udah ada. Nah, di sini kan tadi dimintanya tuh terakhir nomor 1500. Berarti di sini kita lanjutin ke 1501. Oke. Terus yang bawahnya ini karena untuk tahun pajak 19, jadi ini strip 19. Yang bawahnya ini karena cuma latihan ya.
nomor akhirnya itu misalkan 9999. Oke. Kalau udah, ini udah dibuat. Nah, terus selanjutnya nih, kalian bisa input dulu buat lawan transaksi. Nah, di sini buat lawan transaksi, di sini kalian bikin dulu data-datanya. Oke, nih biar gampang. Nah, udah. Nah, di sini untuk input lawan transaksi, kalian bisa ke menu referensi, kemudian klik lawan transaksi, terus administrasi lawan transaksi, terus kita klik tambah. Di sini bakal ada NPWP, nama, segala macamnya. Kalian bisa isi aja. Ini di sini misalkan dipindahin datanya. Yang pertama, misalkan toko mainan ceria. Ini kita input datanya, terus misalkan jalannya jalan Mawar, blok I, nomor 10, 01. Kelurahannya kalau misalkan nggak ada, kalian bisa skip aja sebenarnya, tapi tetap diisi ya. Kalau di sini di contohnya gue bikin titik aja soalnya nggak tahu dia kelurahannya di mana. Datanya kurang lengkap juga. Terus nomor telepon di sini kalian masukin. Kalau udah diklik simpan. Oke. Terus kita bikin baru lagi, misalkan input baru lagi nih. Terus ada PT KIDI, kemudian nih yang kedua PT KIDI. Pokoknya kalau pengen input nih di menu ini bisa tambahin aja sendiri. Pokoknya kalian bisa lengkapin 01. Oke, kelurahannya. Oke, ini kita simpan. Ini coba. Oke, nah di sini data-datanya udah pada masuk ya. Buat lawan transaksinya, kalau misalkan kalian udah input semua lawan transaksinya, ini sebenarnya optional sih, bisa buat mempermudah aja. Tapi kalau misalkan buat pengisian PM nih, PM tuh soalnya kalau kalian bikin pajak masukan di sini nanti bakal kayak gini untuk rekam fakturnya. Nah, ini kan butuh dari data yang udah input. Jadi kalian input dulu di menu referensi tadi, baru bisa kita klik datanya di sini. Oke, kalau udah di sini kita ke perhitungan Excel ya. Jadi di Excel-nya di sini udah gue pisahin nih mana aja yang bisa dikreditin, mana yang enggak, mana yang udah diserahin bulan sebelumnya dan segala macamnya. Langsung aja yang pertama kita ke menu faktur. Ini pengisian pajak keluaran ya yang pertama. Kita klik rekam faktur. Oke, yang pertama ini buat si toko mainan ceria, kode faktur pajaknya 01, jenis transaksinya penyerahan BKP. Oke. Karena ini masih transaksi biasa, ini kodenya nomor 1. Terus di sini tanggal faktur pajaknya, di sini tanggal 3 Oktober 2010. Kalian ganti di sini 03 Oktober 2019. Kalau udah, ini klik lanjutkan nih. Terus di sini ada cari NPWP. Nah, tadi kita bisa input nih F3 buat si PT toko mainan ceria. Oke, toko mainan ceria. Nah, ini nih. Toko mainan ceria. Oke, udah masuk datanya. Kita lanjutkan. Terus di sini atas penyerahan BKP mainan tipe A12. Kita klik rekam transaksi. Kita masukin nih nama barangnya nih. Misalkan mainan A12. Terus kalau udah, nanti kalian rekam jasa baru. Nah, di sini ada harga jual barang. Ini di sini harganya DPP-nya 5.100.000. Oke, jadi masukin aja angkanya. Kalau misalkan termasuk PPN, kalian bisa klik yang ini. Oke, kalau udah nih berhasil menyimpan dan langsung aja disimpan. Ini klik no, simpan lagi. Nah, kita bikin ke faktur pajak yang kedua. Yang kedua ini di PT KIDI, dia masih sama 01, jadi nggak berubah ininya kodenya. Terus tanggalnya di sini tanggal 5 Oktober.
Oke, dirubah tanggalnya. Oke, kalau udah klik lanjutkan, terus di sini cari NPWP tadi si PT KIDI. Di sini PT KIDI. Nah, ini dia nih. Kalau udah kita klik lanjutkan. Terus kita rekam transaksi lagi. Di sini DPP-nya 55.500.000. Oke, mainan tipe B14. Nah, mainan B14. Oke. Ini rekam jasa baru. Di sini DPP-nya tadi 55.500.000. Oke, simpan. Oke, simpan lagi. Oke, ini ditutup. Kemudian disimpan lagi. Ini udah masuk 2 kan tadi. Kita bisa cek nih tadi yang udah kita bikin. Oh, di sini tadi ada yang salah nih. Ternyata yang pertama kan toko mainan ceria ya. Kita bisa rubah, tenang-tenang masih bisa dirubah. Ini di sini kita rubah nih, salah klik tadi. Ini toko mainan, nah ini ceria. Oke, kalau udah dilanjutkan, disimpan lagi. Oke, jadi kalau misalkan salah, kalian masih bisa rubah di sini sepanjang kalian belum upload ya. Jangan diupload dulu, pokoknya kalian cek dulu. Kalau misalkan ada yang salah, bisa dirubah jadinya kan. Oke, kita lanjut ke nomor 3 nih di sini. Nomor 3 tuh di soalnya ini buat transaksi penyerahan, penjualan tuh nomor 3. Ini menerima pembayaran 62.500.000 dari PT Buana Karya. Di sini mainannya sudah diserahkan tanggal 27 September. Nah, karena di sini penyerahannya 27 September, jadi kan faktur pajaknya udah terbit di bulan September. Nah, di sini karena udah terbit di bulan September ya kita nggak usah bikin lagi faktur pajak kayak di bulan Oktober. Oke, kita berarti langsung aja di skip tuh yang nomor 3. Ini langsung lanjut ke nomor 4 nih. Nomor 4 itu ada transaksi penyerahan BKP lagi nih, masih sama. Kita rekam faktur lagi. Sini kode faktur pajaknya masih 01. Tanggal 9, kita rubah dulu tanggalnya. 09 Oktober 2019. Kalau udah, kita klik lanjutkan. Di sini lawan transaksinya si Arif. Kita cari di sini. Ini udah. Kalau udah, lanjutkan. Terus kayak biasa rekam transaksi. Di sini tadi tuh detailnya tuh transaksinya mainan tipe R18. Mainan R18. Oke, kalau udah kita rekam baru kayak biasa. Masukin DPP-nya 28 juta. Ini 575.000. Oke, kalau udah disimpan, ya simpan lagi. Sini juga disimpan lagi. Kita lanjut nih. Terus selanjutnya ada penyerahan BKP dari Kementerian Sosial RI. Nah, di sini karena lawan transaksinya adalah bendaharawan, jadi kode faktur pajaknya itu nomor 2. Nah, di sini jangan lupa nih kalian rubah nih di detail transaksi. Nih, nomor 2. Terus tanggalnya tanggal 10 Oktober. Nah, kalau udah diklik dulu nih sini, terus klik lanjutkan. Terus tadi lawan transaksinya sih Kementerian Sosial. Ini. Kalau udah kita klik lanjutkan, rekam transaksi. Tadi penyerahan mainan Z21. Oke. Mainan Z21. Oke, rekam baru, DPP-nya kalian masukin nih 7.476.364. Di sini sebenarnya di soalnya buat ini kan 8 juta nih aslinya nih harganya, tapi termasuk PPN. Jadi sebenarnya kalian bisa masukin nih di sini nih 8 juta, tulis 8 juta terus termasuk PPN. Nah, kalau di sini
terserah sih, bisa kayak gitu caranya, ataupun di sini dikeluarin dulu nih harga aslinya. Kalau di sini caranya gue keluarin dulu harga aslinya 7 juta jadinya kan. Kalau udah disimpan, kalian simpan lagi nih. Oke, kita lanjut ke nomor, nah di sini nih, nomor 6. Nomor 6 kita lihat lagi di soalnya, menerima SSP dari bendaharawan. Nah, invoice-nya itu tanggal 9 Juni. Nah, faktur pajaknya tanggal 2 Juni. Nah, di sini karena faktur pajaknya tanggal Juni dan udah dibuat juga di bulan Juni, kita nggak usah bikin lagi nih di bulan Oktober. Jadi kita skip aja. Terus di sini nomor 7 lanjut. Penyerahan 1 unit sedan kepada Dani Rahmanto. Sedannya dibeli dalam keadaan bekas dari PT Roda Insasi senilai 67 juta. Oke, jadi buat sedan di sini di ketentuannya di pasal 9 Undang-Undang PPN itu karena dia tidak bisa dikreditin pajak masukannya, jadi pas belinya itu dia kan nggak bisa dikreditin. Jadi pas jualnya kita nggak bisa kita jadiin PK nih. Soalnya pas PM-nya nggak bisa dikreditin. Di undang-undangnya juga bilangnya sedan nggak bisa dikreditin PM-nya. Jadi kita nggak usah bikin faktur pajaknya nih atas penyerahan sedannya yang ini. Kita skip aja, lanjut ke nomor 8 sekarang. Menyerahkan 40 mainan C17 125 juta PT Mozon. Oke. Kita lihat lagi di Excel-nya. Nah, di sini ke nomor 8. Oke. Ini masih kode faktur pajaknya masih 01, dia penyerahan biasa. Tanggalnya tanggal 17. Oke. 17 bulan 10 2019. Oke, kita klik lanjutkan. Terus lawan transaksinya sih PT Mozon. Oke. Kalau udah, kita rekam transaksi lagi. Tadi atas penyerahan BKP tipe C17. C17. Ini DPP-nya 125 juta. Kalau udah simpan. Oke, kita simpan lagi. Nah, lanjut ke nomor 9 nih. Di sini ada penyerahan sumbangan ke panti asuhan mandiri nih. Di sini karena sumbangan itu jenis transaksinya pemberian cuma-cuma, jadi di sini kode faktur pajaknya 04. Oke, di sini dirubah dulu nih, jangan lupa nih pakai DPP nilai lain nih dia atas pemberian cuma-cuma. Terus tanggalnya 22. Tanggal 22 2019. Udah, kita next, lanjutkan. Terus NPWP-nya, oh iya, di sini karena panti asuhan mandiri tuh dia nggak ada NPWP, jadi di sini kita klik 000, kita tulis, kita input manual buat panti asuhan mandiri. Oke, alamatnya misalkan di Jakarta. Kalau udah dilanjut, kita rekam transaksi lagi tadi. Nah, di sini tadi tuh jenisnya tuh tipe R08. Mainan R08. Kita rekam baru, DPP-nya 7.500.000. Oke, kalau udah kita klik simpan. Ya, save. Oke. Terus lanjut di nomor terakhir nih, nomor 10. Nomor 10 keterangannya menerima nota retur. Nah, di sini kalau menerima nota retur, dia ada di menu sini. Kalau di sini kan untuk menu pembuatan faktur pajak keluaran. Nah, kalau misalkan ada retur itu, dia nggak masuk ke sini. Jadi, bikinnya itu langsung di sini nih. Klik faktur, terus ada, nah di sini ada retur pajak keluaran. Nah, kalau udah kita rekam faktur, kita masukin lawan transaksinya di sini toko mainan Dimas misalkan. Nah, ini kalau udah, nomor fakturnya di sini karena nomor fakturnya nggak ada, misalkan kita
asumsiin aja dia nomor fakturnya 1.500 misalkan ya. Oke, klik retur faktur, terus klik yes. Ini di sini ada tanggal faktur, tanggal fakturnya itu tanggal pembatalan ini 27 September. Oke, tanggal fakturnya tanggal 23 Oktober. Oh, tanggal fakturnya itu nih di sini pakai yang ini nih, tanggal 27 September karena dia di bagian transaksi dari tanggal 27 September. Jadi di sini tanggal fakturnya 27 September 2019. Oke, kita klik ini, klik yes. Nomor dokumennya ini di sini nih. Oh iya, yang tadi. Oke. Ini nomor dokumen. Terus masukin lagi tanggalnya. Tanggal returnya ini tanggal 23 Oktober 2019. Oke, masa pajaknya, pelaporannya di sini tanggal bulan 10. Oke. Kalau udah kita masukin DPP-nya 2.400.000 di sini. Oke. Udah simpan. Nah, ini untuk retur nih udah masuk. Tadi berarti buat PK-nya ini kita ada jumlahnya ada 6. Di sini karena tadi ada beberapa yang udah dibuat faktur pajaknya, jadi di sini cuma 6. Yang di bulan Oktober cuma ada 6. Terus sama retur tadi 1 ya. Retur itu udah kita buat juga di sini, retur pajak keluaran udah masuk datanya. Oke, next kita bikin input pajak masukan sekarang. Tuh, kita masih sama tadi di menu faktur, terus klik pajak masukan, administrasi faktur. Kita rekam baru. Nah, di sini untuk faktur pajak masukan. Nah, yang pertama dari data-datanya. Oke, nah di sini. Yang pertama itu ada pembayaran uang langganan telepon kepada PT Telkom. Nah, di sini karena PT Telkom itu sebagai pemungut PPN selain bendaharawan, nah dia itu ada ketentuannya sendiri kalau misalkan di sini kan atas pembayaran uang langganan telepon. Nah, di sini atas jasa pembayaran jasa telekomunikasi itu nggak dipungut sama si bendaharawannya. Jadi di sini juga karena faktur pajaknya ini kan ini pakai kwitansi di pembayarannya. Ini dipersamakan sama faktur pajak. Nah, di sini udah tertanggal tanggal 25 September. Jadi mungkin asumsi gua dia udah dikreditin di bulan September, jadi kita nggak usah kreditin lagi di bulan Oktober. Terus lanjut kita nomor 2. Di sini ada membayar pembelian spare part mesin produksi dari PT Moxino. Kita input aja nih langsung. Yang kedua, PT Moxino. Kita cari ini di sini. Nih, PT Moxino, terus nomor fakturnya. Di sini ada nomor fakturnya, kita masukin 01001900001221. Oke, kalau udah di sini ada tanggal faktur. Ini tanggal fakturnya itu tanggal 28 September. 28 September 2019. Nah, di sini karena baru diterima tanggal 4 Oktober, jadi faktur pajaknya baru diterima bulan Oktober, jadi ini masih bisa, asumsi gua masih bisa dikreditin di bulan Oktober. Nah, di sini kan ada masa pajaknya nih. Jangan lupa nih kalian rubah juga kalau misalkan ini kan di sini di kasusnya itu dia baru diterima bulan Oktober kan, otomatis baru bisa dikreditin di bulan Oktober. Jadi kita rubah juga nih di sini nih masa pajaknya bulan Oktober. Masukin DPP-nya tuh 12.500.000. Oke, kalau udah klik simpan. Kalau ada PPNBM-nya kalian bisa masukin. Kalau nggak ada kita lanjut. Terus di nomor 3 di sini menerima faktur pajak tanggal 2 Juni. Pembelian bahan baku dari PT. Nah, di sini faktur pajaknya itu bulan Juni.
Sedangkan di sini kita lagi ngisi SPT Oktober. Dari bulan Juni ke Oktober aja udah lebih dari 3 bulan kan. Jadi di sini nggak bisa dikreditin PM-nya. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Di sini ada pengeluaran dari Pelabuhan Tanjung Priok. Mesin impor. Nah, di sini impor ya, karena untuk transaksi impor di sini dia dokumennya pakai PIB, bukan pakai faktur pajak. Jadi di sini inputnya tuh bukan di menu yang ini. Kita tutup nih dia. Kalau misalkan ada impor, kita masuknya ke dokumen lain nih, pajak masukan. Nih, ini dokumen lain. Terus karena di sini dia pajak masukan, kita pilih pajak masukan. Terus kita rekam baru. Nah, di sini ada jenis transaksinya nih. Di sini karena dia impor, kita klik nomor 1. Terus ini normal, impor. Terus PIB dan SSP, ini kan pakai PIB. Terus nama lawan transaksinya misalkan di sini ALTD misalkan. Nomor PIB-nya di sini kita masukin. Nah, kita masukin ini nomor PIB, terus tanggalnya 7 Oktober. Dirubah juga nih tanggalnya. 7 Oktober 2019. Oke. Di sini yang masa pajaknya juga jangan lupa dirubah. Oktober 2019. DPP-nya di sini 134 juta. Oke. Kita masukin. Oke. Kalau udah disimpan, oke, udah nih yang impor nih baru 1, kita tutup dulu. Kita lanjut lagi tadi ke pajak masukan. Sekarang ke nomor 5. Nih, membeli bahan baku produksi dari CV Grapari, faktur pajaknya hingga kini belum diterima. Nih di sini faktur pajaknya belum ada, jadi kita belum bisa kreditin. Langsung lanjut lagi nomor 6. Membayar ongkos penerimaan paket 625.000 dari PT Kilat kepada PT Kilat. Oke, kita rekam baru nih. Lawan transaksinya si PT Kilat. Kita cari PT Kilat. Oke, udah. Terus tanggal fakturnya di sini tanggal 30 September, baru diterima tanggal 5 Oktober. Jadi di sini karena baru diterima 5 Oktober masih bisa kita kreditin di bulan Oktober, ya kan? Oke, kita masukin nih tanggalnya tanggal 30 September 2019. Nomor fakturnya di sini nih 040 00019 1462. Ini di sini nih masanya jangan lupa diganti nih karena dia baru diterimanya bulan Oktober, kita ganti bulan Oktober. Ini masih bisa dikreditin, iya. Jumlah DPP-nya di sini karena di sini dari PT Kilat di sini sebagai jasa pengiriman paket itu DPP-nya tuh pakai DPP nilai lain 1%, berarti di sini kalau transaksinya 625, 1%-nya berarti 62.500. Oke, kalau udah kita simpan. Kita lanjut lagi nih nomor 7 sekarang. Dari menerima faktur pajak tanggal 24 Agustus dari PT Parkit. Oke, jadi tanggal 23 dia baru nerima faktur pajak. Oke, di sini kita input nih faktur pajaknya dari PT Parkit. Di sini karena baru diterima faktur pajaknya bulan Oktober, jadi masih bisa dikreditin. Ini tanggal fakturnya itu tanggal 24 Agustus. Sebenarnya udah lewat juga sebenarnya. Tapi karena baru diterbitin ya di sini kita masih bisa input, bisa kreditin. Terus nomor fakturnya 010 000 19 000 1276 276. Oke. Ini masa pajaknya dirubah juga karena masih bisa dikreditin. Tuh DPP-nya jadi nah di sini 125 juta. Terus oke.
Sini DPP-nya 125 juta. Oke, simpan. Terus kita lanjut nomor 8. Ini membayar PPN jasa perbaikan sedan bekas, sedan direksi dari PT kepada PT Serviksu. Faktur pajaknya nomor ini tertanggal 17 September. Oke. Di sini jadi karena faktur pajaknya udah dibuat juga di bulan September, di sini asumsinya udah dikreditin bulan September, jadi kita nggak usah input. Nah, terus yang terakhir di bulan Oktober mengirim kembali nota retur. Nah, di sini untuk nota retur juga menunya bukan di sini, jadi kita tutup nih. Di sini berarti untuk PM-nya cuma ada 3 yang bisa dikreditin, sisanya nggak bisa. Oke, kalau udah kita tutup. Sekarang kita ke menu retur pajak masukan. Oke, kita rekam. Sini lawan transaksinya itu PT Roboku. Oke. PT Roboku. Oke. Nomor yang diretur di sini 01. Oh, di sini nomor yang direturnya itu karena nggak ada di sini, coba kita asumsiin aja. Oke. Terus klik retur faktur. Di sini ada tanggal faktur. Tanggal fakturnya itu 29 September 2019. Oke. Terus kita klik lagi, kita pilih manual. Nomor dokumennya itu yang ini, kita pindahin. Terus tanggal returnya, di sini tanggal returnya tanggal 26 Oktober. Oke, kalau udah masukin DPP-nya di sini 32 juta. Oke, udah kita simpan. Udah masuk nih di sini. Oke, 3.200.000. Oke, kita cek lagi nih di Excel-nya, returnya nih udah sama nih 3.200.000. Terus buat PM-nya tadi ada 3. Buat PM nih di sini. Ini ada 3 yang bisa dikreditin, yang 12,5 kita cek lagi. 62.500 sama 125 juta. Oke. Terus sama impor tadi udah. Oke, jadi di sini udah lengkap ya. Buat pengisiannya, kalau misalkan ada dokumen-dokumen lain, kalian bisa pilih di menu dokumen lain. Ini udah, kalau udah kita langsung aja. Nah, di sini dicek lagi nih buat faktur pajaknya, keluarannya. Oke, di sini ada 6 datanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah sama nih. 5.100.055, 28, 7.400, 125 sama 7.500. Oke, kalau udah sama kita blok semuanya nih, kita klik upload. Kalau kalian udah yakin, kalian upload aja langsung. Pajak masukannya juga tadi udah dicek nih, ada 3 nih udah sama, upload aja fakturnya. Oke, terus sama returnya juga. Sini retur PK 2.400.000. Oke, udah sama ya. Kita upload aja. Oke, pokoknya kalau udah kalian upload aja. Sama pajak masukannya tadi tuh 32 juta. Di sini PM-nya udah masuk. Kita klik OK. Nah, udah, kalau misalkan udah, kalian langsung ke menu SPT. Di sini kita bisa langsung posting. Di sini ada masa pajaknya dirubah dulu bulan Oktober tahunnya 2019. Kita cek dulu dokumennya. Ini udah masuk 7 sama 5. Oke, kita lengkapin dulu profil PKP-nya. Sini kode posnya kita masukin. Terus ada nomor telepon. Nomor telepon di sini. Nah, nomor HP kita
masukin sama nomor fax kalau ada. Terus penanda tangannya, nama direkturnya. Oke, sama jabatan. Oke, kalau udah masa bukunya di sini, udah simpan. Oke, kita bisa klik posting. Oke, ini udah berhasil dibuat SPT-nya. Kita bisa klik buka SPT, perbarui tampilan, kita klik, kemudian kita buka untuk dirubah. Nah, di sini kita lengkapin dulu buat 1111 AB di sini. Oke, kita cek dulu di sini. Bisa kalian cek dulu nih A1. A1 itu buat ekspor, karena ekspornya nggak ada, jadi ini nggak ada, kosong. Terus A2 di sini. Nah, ini A2 untuk PK-nya. Totalnya ada 7 sama yang retur 1 tadi. Totalnya 226. Kita bisa cek lagi di sini, disamain buat yang A2. Totalnya oke di sini 226. 226. Jadi sini udah sama. Jadi kalau udah sama kita tutup. Terus B1 sekarang. B1 untuk impor. Nah, yang buat impor tadi kan ada satu tuh. Udah masuk di sini datanya 134 juta. Kalau udah kita tutup. Ini buat ngecek aja. Terus B2 sekarang. B2 di sini ada, tadi ada 3 yang bisa dikreditin. Sama returnya 1, 32. Oke, buat B2. B2 di sini kita lihat nih, totalnya 105 sama 10 juta. Oke. Oke, udah sama. Terus satu lagi tadi B3. B3 ini karena emang nggak ada nih buat yang dapat fasilitas tidak dipungut sama dibebaskan, nggak ada. Ya udah, kita langsung aja ke formulir AB, 1111 AB. Di sini ada yang digunggung nggak ada, kita kosongin. Bagian 2, bagian 3 ini udah input otomatis sebenarnya. Nah, di sini di keterangan soalnya itu untuk, nah di sini selama bulan Oktober terdapat kelebihan pembayaran bulan Mei 2019 nih 1.200.000 dikompensasikan ke masa Oktober. Oke, jadi di sini kita isi nih. Bulan Mei tahun 2019 dia dapat kompensasi 1.200.000, baru bisa dikompensasiin di bulan Oktober. Oke, kita simpan. Kalau udah di sini langsung kita ke formulir induk. Nah, di sini ada tidak terutang PPN. Tadi karena ada yang nggak terutang, tuh buat yang sedan 82 juta nih dia nggak terutang. Jadi kita bisa masukin juga datanya di sini di bagian B. Oke, kalau udah kita lanjut bagian 2. Di sini ada yang dipungut sendiri. Nah, ini udah otomatis ya, di sini lebih bayar 3.200.000. Oke, karena lebih bayar dia nggak bikin SSP. Bagian 2H. Di sini karena lebih bayar kita klik yang ini 11, terus dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Terus kalau udah di sini ada PPN atas KMS, kegiatan bangun sendiri. Di sini di soal itu ada keterangan tentang PPN kegiatan bangun sendiri itu 675 juta. Tapi termasuk biaya tanah 330. Nah, ini luasnya 315. Nah, di sini karena udah memenuhi syarat, jadi dia emang terutang PPNKM, kegiatan pembangunan sendiri. Jadi untuk perhitungan itu 675 ini harusnya nggak termasuk sama biaya tanah nih. Dikeluarin dulu biaya tanahnya 330, jadi 345 juta DPP-nya. Tapi karena PPN KMS ini pakai DPP nilai lain, jadi 20% DPP-nya. Jadi total DPP-nya 69 juta. Oke, kalau udah kalian input SSP-nya di sini tambah. Ini kalian pilih nomor 1, terus tanggalnya misalkan tanggal lapornya, tanggal pembayarannya tanggal 15. Input NTPN-nya sama nilainya tadi 6.900.000. Oke. Kalau udah simpan. Ini udah masuk. Terus ada PPN yang bayar kembali. Ini nggak ada. Ini kalau nggak ada kalian bisa skip. Sekarang kita ke bagian 5, penandatanganan. Oke, di sini kita
tulis dulu tanggal lapornya, misalkan tanggal 20. Terus nama jelas, nama direkturnya, sama jabatannya tadi. Oke, kalau udah disimpan, nah di sini udah kelar nih pengisiannya. Sekarang kita bisa langsung upload, bisa langsung cetak dulu file SPT sama CSV-nya. Di sini coba ya kita langsung buka buat file CSV. Oke, kita tunggu sebentar. Ini misalkan taruh di scope, oke, di save. Nah, di sini belum kecetak buat file CSV-nya, jadi emang dari aplikasinya ini masih kurang, masih kelemahannya itu nggak bisa langsung cetak. Jadi di sini buat cara cetaknya kalian tutup dulu aplikasinya. Terus kalau udah kita buka lagi aplikasinya, faktur di teksnya. Jadi emang nggak bisa langsung cetak, jadi dia emang aplikasinya masih ada bugnya, masih karena ini juga masih aplikasi buat latihan doang, jadi emang ya. Oke, jadi di sini langsung aja kita buka lagi aplikasinya, login admin 123. Oke, langsung aja kita buka SPT. Ini klik nih, buka SPT untuk dirubah. Nah, di sini buat cara uploadnya nih, kita coba buat lagi file CSV-nya. Nah, di sini coba taruh di scope. Nah, ini masih belum bisa nih. Soalnya di sini nggak ada jalan, nggak ada hijau-hijaunya ini jalan. Biasanya kalau bisa kecetak ini di sini hijau-hijaunya jalan di sini. Karena belum bisa juga, jadi caranya itu ini dibuka dulu SPT-nya, masih belum bisa kan. Kita hapus dulu SPT. Kita hapus SPT. Nah, di sini dihapus. Oke, tenang. Di sini kalian jangan panik kalau misalkan hapus SPT. Sebenarnya datanya masih ada, masih kesimpan. Cuman kalau misalkan udah dihapus gini, kalian bisa lagi nih posting ulang. Sebenarnya datanya masih bisa kalian masukin nih. Kalian pilih perbarui di sini nih. Datanya masih ada. Terus pajak masukan juga kita perbaruin. Ini juga nih, ini udah masuk semua data-datanya. Kalau udah, kita tadi kan hapus SPT, terus kita coba posting ulang. Karena emang cara cetaknya agak sedikit ribet di sini karena aplikasinya masih suka ngebug. Jadi kita caranya kayak gini nih. Nih udah dibentuk. Kita isi lagi nih tadi 11 AB-nya. Oh, iya. Kita belum klik dulu nih. SPT kita buka dulu, tadi SPT-nya lupa. Nah, di sini dibuka. Terus kita lengkapin lagi dari 11 AB. Sini langsung aja ke bagian 3, kompensasi kerugiannya. Kompensasi lebih bayar ya. 2019 tadi 1.200.000. Oke, kalau udah kita simpan. Terus kita ke formulir induk. Di sini kita masukin tadi yang tidak terutangnya, nilainya 82 juta. Terus ada, nah di sini karena dia lebih bayar 3 juta, kita pilih ini dikompensasikan masa berikutnya. Terus ini 11D. Terus di sini ada PPN KMS, kita masukin lagi tadi kayak tadi. Oke, input SSP, tambah, pilih setorannya, tanggal lapornya 2019, NTPN, sama nilainya 6.900.000. Oke, udah simpan. Oke, sekarang ke bagian 5. Di sini kita tulis lagi tanggal pelaporannya. Tuh kalau udah disimpan. Nah, kalau udah simpan, kita tutup lagi nih aplikasinya nih. Kita tutup.
terus kita buka lagi. Jadi emang cara cetaknya nggak bisa langsung cetak, jadi di sini emang harus kayak gini caranya. Kayak biasa kita klik OK, terus ini connect lagi database-nya, masukin username-nya admin, password-nya 123. Ini kita tunggu dulu sebentar. Nah, jadi emang kelemahan dari aplikasi ini kita nggak bisa langsung cetak. Jadi caranya tuh emang harus kayak tadi dikeluarin dulu, terus kita masuk lagi, baru kita hapus SPT-nya, terus posting ulang. Habis itu kita isi lagi lampiran-lampiran induknya, baru kita keluarin lagi, dan di sini langsung aja kita coba buat buka SPT. Di sini coba langsung kita cetak. Ini kita misalkan ditaruh desktop. Ini kalau udah di save. Nah, di sini hijau-hijaunya udah jalan ya. Kalau udah jalan kayak gini berarti tandanya nah CSV-nya berhasil dibuat. Oke. Di sini baru bisa dicetak. Nah, kalau udah sekarang kita ke menu pajak keluaran, kita print out juga buat faktur pajak keluarannya. Di sini kalian blok dulu semuanya, langsung kita pencet kanan buat file PDF di sini. Terus kita tinggal kalian save aja di sini nama faktur pajaknya. Kalau udah di save, nah di sini udah langsung tercetak faktur pajaknya. Kalau udah oke, paling kayak gini aja udah pengisian di aplikasinya. Kalian bisa lihat hasil dari cetakannya di tempat file yang kalian taruh. Nih di sini buat file SPT-nya kita lihat PDF-nya. Nah, di sini udah kecetak ya untuk SPT-nya. Nah, di sini dia tuh lebih bayar 3.228.000. Oke. Kalau udah ini ada lampiran-lampiran lainnya, kalian bisa lihat tuh udah keisi semua. Terus sama faktur pajak keluarannya. Nah, di sini nih untuk faktur pajak keluarannya tadi udah di print juga, dijadiin PDF. Di sini bisa dilihat. Ini udah kecetak semua ya. Kalau ada yang salah, kalian bisa lihat aja nanti dicek lagi satu-satu. Kalau misalkan ada yang salah, kalian ulang lagi. Oke. Oke, mungkin sekian aja tutorial dari gua kali ini. Video gua kali ini buat jelasin e-faktur dummy. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Semoga bermanfaat videonya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.